Sesuai dengan urutan dia biasa kita main. kedatangan tim biasa main. Faisal. Oh iya namanya. Faisal Tanjung. Faisal Tanjung. Dia itu nggak? Ini masuk obatnya. Yang liarnya mati, yang nggak liarnya nggak mati. Obatnya apa? Oh. Kami ada ini, jadi kami kan ada. Enggak, dia dulu kan masang di rumah aku. Oh, bapak yang di mana? Di tadi. Oh iya. Iya. Ada salah satu yang memang idealnya untuk lapangan ada. PSSI antara PSSI dengan pemerintah provinsi, Aspro PSSI Sumsel itu sama sudut pandangnya untuk persiapan Piala Dunia ini. Jadi kita ini bersama-sama gitu, satu keluarga untuk mempersiapkan ini. FIFA kapan datang? Ninja memastikan. Lihat Ado, kemungkinan malah jadi kemungkinan bisa Oktober. Kemungkinan bisa Oktober ya. Jadi tadi kan di rapat tadi disampaikan paparan kesiapan kita dan pekerjaan yang sedang kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan. Ya termasuk infrastruktur. Jadi dia ada stadion utama GSJ, ada 4 tempat latihan. 4 tempat latihan itu pertama lapangan baseball, yang kedua lapangan panahan, yang ketiga atletik dalam, yang keempat stadion Bumi Sriwijaya. Nah itu. Sangat optimis kita untuk persiapan lapangan segala macam kita sudah dibanding dengan yang lain kita memang lebih siap karena memang Jakabaring Sport City ini kita bilangnya itu sudah jadi satu kesatuan the great semua, jadi artinya mereka untuk bukan hanya lapangan intinya tetapi lapangan pendukungnya juga sudah kita siapkan. Persiapannya sejauh apa Pak untuk lapangan pendukung itu Pak? Itu kan ada 4 kan? Pendukung sudah kita sudah mulai pengukuran dan itu tadi karena itu akan nanti diambil alih oleh PUPR, Departemen PU. Mereka hari ini dari balai sudah diperintahkan untuk mengukur dan secara langsung mereka telekonferensi dengan Jakarta. Artinya itu sudah tinggal pelaksanaannya saja. Kalau desainnya sudah ada desain umum dari sana untuk semua lapangan pendamping. Pak, untuk stadion utama sendiri Pak, kira-kira apa saja yang perlu dibenahi Pak? Stadion utama? Enggak banyak lagi. Karena kita ya pujinya sudah bagus, ruang gantinya, beberapa hal yang waktu kedatangan dari tim pertama itu sudah kita perbaiki. Dan nanti juga ini akan diganti juga ini. Bandnya disesuaikan dengan standar FIFA. Jadi bukan begini nanti kursinya satu-satu. Kalau kamu nonton yang kejuaraan di Eropa, klub-klub itu nanti akan seperti itu. Pak, untuk pendanaannya Pak seperti apa Pak? Berapa banyak itu Pak? Dan dari mana sumbernya? Gitu? Dana ada yang APBD, ada yang APBN. Jadi pintu dibuka ini karena kita intinya karena kita tidak terlalu banyak lagi ya perlu biaya karena lapangannya sudah ada, tinggal kita maintenance saja, rehab hal-hal yang memang perlu seperti penambahan mungkin lampu, perlu memerlukan. Itu ditotalkan berapa Pak kira-kira Pak kalau diestimasikan dengan uang Pak? Uang PSSI nggak nanganin ini. Mungkin yang PSSI dengar gitu, Pemprov ya. Kalau dengar hati-hati, dengar macam-macam, apa belum tentu pas nanti. Oke. Kasih Pak. 100% untuk akomodasi kita siap, baik bintang 5, bintang 4, bintang 3, bahkan beberapa penginapan pun sudah kita hubungi, mereka siap. Dari hasil pemantauan terakhir, pihak FIFA sudah menghubungi ada 6 hotel yang sudah dihubungi tanpa melalui kita, jadi mereka langsung menghubungi ada 6 hotel. Namun demikian kita tetap akan mempersiapkan tambahan-tambahan kalau misalnya mereka masih kekurangan untuk hotel-hotel untuk tempat tinggal atlet dan ofisial. Bahkan kita juga sudah mengkondisikan
untuk tempat tinggal para supporter. Jadi seperti Wisma Atlet dengan kapasitas 2.000 kamar lebih, kita siapkan kalau mungkin untuk supporter. Kalau misal hotel itu adalah untuk para atlet dan official, kalau untuk Wisma Atlet bisa untuk wartawan, untuk para supporter atau mungkin para panitia-panitia yang lainnya, dan mungkin juga media center akan kita siapkan di JSC. Jadi artinya akomodasi untuk menunjang mensupport acara World Cup ini, prinsip kami sudah siap. Ya 100% kita siap. Bahkan mulai dari penyambutan di bandara sampai ke venue, sampai ke hotel sudah kita siapkan protapnya. Jadi penyambutannya, kemudian bagaimana hospitality-nya, kemudian bagaimana transportasinya, alur mulai mereka datang sampai ke venue hotel sudah kita setting sedemikian rupa. Pak, untuk 6 hotel itu hotel apa saja, Pak? Salah satunya adalah Arista, Hotel Wyndham, kemudian Hotel Exalton, kemudian Hotel Ariaduta, kemudian ada ada 6 hotel tadi ya. Jadi ada 6 hotel bintang 5 yang ada di Sumatera Selatan yang sudah dihubungi oleh World Cup oleh FIFA langsung. Artinya sudah direkomendasikan oleh FIFA, dan ditambah hotel-hotel yang kita siapkan juga untuk antisipasi. Jadi artinya kita sangat optimis, kata Pak Uco tadi, Sumsel siap ya. Kita Asian Games saja, SEA Games, semua event internasional yang besar sudah kita siapkan, apalagi untuk World Cup ini artinya tenaganya juga, volunteernya, LO-nya semua kita siapkan. Pak, termasuk Wisma Atlet yang akan ditutup di COVID apa? Sementara Wisma Atlet sudah selesai. Jadi Wisma Atlet sudah disterilisasi dan tidak ada lagi pasien COVID yang ada di sini. Jadi apalagi nanti menjelang untuk under 20 ya tentu saja Wisma Atlet sudah kita siapkan. Bisa dipakai berarti? Bisa dipakai, terutama untuk para supporter atau rekan-rekan media atau apa yang mau tinggal dekat dengan lokasi tempat pertandingan, mereka udah siap. Berapa banyak kamar yang Kamar di Wisma Atlet 2.000 lebih. 2.000 lebih. Kalau di Palembang sendiri Pak, untuk semua hotel itu yang sejak sekarang berapa? Yang sudah disiapkan 6 hotel. 6 hotel. 6 hotel. Kan ada beberapa hotel. Kalau seluruh hotel bintang kapasitasnya udah 2.900 kamar. Hotel bintang ya. Artinya cukup untuk mengantisipasi kalau mungkin adanya lonjakan tamu yang akan datang untuk menyaksikan World Cup ini. Jadi akomodasi kita 100% siap. Kalau dari target ini sudah mendekati sekitar 60% ya. 60% ya? Ya, tinggal Kira-kira bulan berapa Pak benar-benar hijau itu? Desember hijau. Desember ya? Artinya sebelum kedatangan Enggak. Pada saat kedatangan tim FIFA itu udah good looking lah ya. Kalau untuk keseluruhan progresnya berapa persen Pak? Tadi rumput 60%. Kalau keseluruhan stadion ini? Nanti kalau seluruh stadion, pokoknya saya nggak bisa ngomong detail berapa keseluruhan stadion, yang jelas Desember selesai. tim teknis dari PSSI ini ke Jakabaring Sulawesi ke stadion untuk meninjau. Ini khusus untuk venue stadion ini dengan standar FIFA. Jadi ruangan-ruangan apa saja yang diperlukan, kemudian besar kecilnya, standarnya harusnya tinggi daripada pintu itu ada batas maksimumnya, itu dari mulai tinggi pintu, hal-hal detailnya juga di sini kita sudah mulai tahu apa saja dengan standar-standar daripada FIFA tersebut. Inilah tahap yang akan kita rapikan sesuai dengan standar FIFA. Kalau itu kan sebenarnya kayak model nggak harus ada, tapi kalau memang mau ada kita menjalankan ini. Intinya kami dari PSSI datang ke sini untuk melihat secara teknis kesiapan venue kandidat calon tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021. Sebelum ke sini kita sudah mengunjungi beberapa tempat di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali, dan terakhir kita menuju ke Palembang. Intinya bahwa kita
memastikan sebagai kepanjangan tangan dari FIFA tentang terkait persiapan apa yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan ini. Kita sudah sampaikan sebelumnya, sekarang kita catat progresnya bagaimana, apakah menuju ke sana bagaimana nantinya, supaya pada saat nanti ditetapkan ataupun dibutuhkan untuk penyesuaian itu semuanya sudah terpenuhi. Intinya itu saja. Jadi kita bekerja bertujuh tim dari PSSI untuk meninjau secara teknis. Nanti di samping main venue ini, Jakabaring ini, nanti kita juga akan melihat 4 training set yang lainnya yang rencananya akan diproposalkan untuk digunakan untuk sebagai tempat latihan. Dari hasil tinjauan ini Pak, sementara apa aja yang masih dibutuhkan? Yang jadi catatan Pak? Ya, Kalau jadi catatan pastinya banyak lah ya, teknis, karena posisinya kan pasti ibarat kata kalau kita memberikan catatan bagaimana, pastinya kan karena ini posisinya belum 100% diperbaiki, jadi kan kita belum tahu hasilnya. Intinya selagi ini masih dalam proses untuk mau perbaikan, kita bantu untuk mengarahkan, umpamanya ini harus gawangnya itu tinggi sekian, lebar sekian, harus namanya seperti itu. Target sendiri penyelesaian yang kita tetapkan itu sebelum FIFA datang sini atau berlanjut setelah FIFA meninjau sini Pak? Nah, FIFA datang ke sini kapan kita belum tahu terkait pandemi ini. Susah kalau ditanya kapannya, karena ini terkait dengan situasional, tidak hanya di Indonesia, tapi dari negara asalnya juga. Karena kan harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi terkait negara-negara tersebut, tidak asal bisa terbang dan sebagainya. Nah, inilah makanya kita selaku di PSSI ini, selaku panjangan tangan dari FIFA, selalu memberikan progress report. Progress reportnya yang tadinya mungkin kita mendapatkan report secara virtual dari masing-masing pihak melalui email ataupun melalui foto dan sebagainya. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk datang langsung untuk meninjau. Dari tim teknis sendiri apa sih, bagian mana sih yang paling difokuskan Pak agar nanti sesuai dengan standar FIFA? Banyak Beberapa Pak yang ya, contohnya seperti lapangan, pastinya ukuran lapangan, bagaimana kondisinya, kemudian terkait dengan ruang ganti pakaian dan semua yang ada di stadion requirement itu kita berupaya untuk bisa memenuhi semua. Apakah fasilitas seperti transportasi dan lain-lain juga termasuk dalam penilaian? Belum. Kita hanya ngomongin masalah teknis sepak bolanya dulu. Jadi kami dari tim venue aja dulu. Pak, ukuran lapangan apa masih kurang standar atau gimana? Kalau ukuran lapangan, jadi prosesnya begini Mas, karena kita tergantung bagaimana venue itu akan kita lihat. Contohnya lapangan latihan yang akan kita tinjau, apakah nanti programnya harus diganti rumput, harus drainase segala macam. Kalau seandainya existing ataupun yang sudah ada tidak sesuai, pasti kan bisa disesuaikan gitu. Tetapi kalau contohnya kalau yang sudah ada itu sudah oke, ya oke saja gitu. Jadi tidak perlu diubah-ubah atau bagaimana gitu. Ini kan sudah dijadikan beberapa event internasional, SEA Games, Asian Games. Apakah istilahnya tidak dibandingkan dengan yang lain-lain bagaimana Pak? Jadi contoh yang hal-hal sepele lah. Pada saat mungkin pertandingan satu dengan nggak usah jauh-jauh, umpamanya SEA Games, Asian Games, umpamanya pertandingan apa yang paling dekat itu. Pada saat dicek saat itu kondisinya sesuai. Tetapi untuk persiapan pertandingan yang lainnya gitu, kita mesti cek dulu apakah sesuai atau tidak, karena kadang-kadang contoh gawang itu turun ataupun posisinya bergeser, karena itu struktur tanah kan tidak bisa solid gitu. Jadi ini berkala kita harus lakukan cek. Bahkan nanti sebelum pertandingan pun ada pihak terkait tim official yang akan melakukan checking terhadap itu. Pak, semua harus clear berapa bulan sebelum pertandingan dimulai Pak? Kalau dari FIFA sendiri instruksinya? Clear untuk apanya maksudnya? Untuk misalnya steril atau apa gitu untuk pelaksanaan? Kalau selesainya itu kan tergantung dari kita. Jadi maksudnya begini. Kalau ngomongin masalah clear steril ada berapa macam. Jadi kalau clear steril mamanya area itu sudah tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain, untuk persiapan itu FIFA sudah menentukan itu 14 hari sebelum pelaksanaan. Tapi terkait dengan pembangunan nggak mungkin dong kalau 14 hari gitu. Pasti jauh hari sebelumnya, karena setelah itu kan pasti ada mungkin
uji coba, tes event, ataupun kalau seandainya masih ada kerusakan, masih ada proses untuk Berapa bulan itu Pak untuk yang tadi yang Secara teknisnya Pak itu nanti ditargetkan selesainya kapan? ya, karena ini kita berkaitan dengan pihak ketiga, pastinya kita tidak boleh secara strict ataupun secara otoriter kita ngomongin teknisnya, pastinya kan karena berhubungan dengan banyak pihak, karena kondisi juga sekarang kondisi pandemi seperti ini, kita juga harus bisa memahami lah terkait dengan hal tersebut. Cuman memang kita pengen secepatnya untuk bisa. Tapi tahun depan yang bisa tahun depan ditargetkan selesai atau gimana Pak? Ya, Pertengahan pelaksanaan atau Piala Dunia sendiri kan Mei. Heeh. Mei tanggal insya Allah tanggal pertengahan lah, tanggal 21. Nah, setidaknya ya 2 bulan sebelumnya 2 bulan, oke. paling enggak ya Udah clear, Pak. kondisinya kita sudah bisa tahu keadaan bagusnya. Oke. Dari 6 kandidat itu untuk lokasi stadion yang paling mana Pak? Yang paling banyak Banyak yang paling banyak diperbaiki, pastinya yang paling mayor diperbaiki adalah di Stadion Wayan Dipta. Bali? Kenapa Pak? Ya banyak komponen yang harus diperbaiki. Kalau